Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat kali ini didasarkan pada 2 Timotius pasal 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 menyatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Baru-baru ini kita dimarakkan ya dengan tontonan terkait dengan PON di Papua, juga bagaimana kita bangga ketika para atlet kita berhasil merebut juara Thomas Cup begitu. Ada begitu banyak sorak-sorai kemenangan, bahkan kita selalu terharu ketika melihat para atlet, olahragawan yang mewakili bangsa ini menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kemenangan yang mereka peroleh. Kalau kita menelisik ke belakang bagaimana kemudian mereka berjuang, ada begitu banyak hal-hal yang dikorbankan. Bahkan mereka sampai kesakitan untuk kemudian mendapatkan kemenangan. Yang paling penting adalah ketika kita baca firman Tuhan di saat ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa bukan saja latihan, tapi juga ada hal mendasar yang paling penting untuk kemudian menjadi sebuah dasar untuk memperoleh kemenangan sebagai sang juara. Olahragawan itu harus taat pada pelatih, taat pada peraturan-peraturan yang ada. Kalau berbuat curang, dia pasti didiskualifikasi. Tapi kalau dia memenuhi syarat pertandingan, maka dia bisa mengikuti pertandingan, lalu kemudian membuktikan diri untuk menjadi juara. Mahkota kemenangan, trofi, piala, dan lain sebagainya menjadi bagian dari kehidupannya. Ini menjadi gambaran sebenarnya teman-teman. Bagaimana kemudian Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius untuk menjadi sebuah gambaran bagi pelayanan yang ia lakukan. Juga bagi jemaat mula-mula di sana yang dilayani oleh Timotius, juga bagi kita sekalian. Bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, inilah pertandingan kita sampai akhir nanti. Mahkota kemenangan yang menjadi bagian dari kehidupan kita harus dimulai dalam ketaatan dan kejujuran. Jadi kalau kita punya dua bekal ini, ketaatan dan kejujuran, ini bisa menjadi hal dasar, hal penting untuk kemudian kita memenangkan pertandingan atau bahkan memulai perjalanan pertandingan itu sendiri. Meskipun menderita, meskipun sakit, meskipun dalam ketaatan kita harus mengikuti berbagai macam syarat dan memenuhinya. Lalu dalam kesempatan kita mengikuti pertandingan tersebut, kalau kita taat, kalau kita jujur, kemenangan yang kita raih menjadi sebuah kebanggaan. Itu olahragawan sejati. Jadi tantangannya di sana teman-teman, bahwa kalau kita menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini, termasuk pertaruhan iman kita. Kalau kita mau berjalan bersama-sama sampai garis finish, maka kita harus mengawalinya dalam sebuah ketaatan pada Allah Sang Pelatih sejati, juga ketaatan pada peraturan-peraturan, ketaatan pada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam perjalanan bersama sebagai orang percaya. Yakin, percayalah, bahwa dalam ketaatan dan kejujuran, mahkota kemenangan pasti menjadi bagian dari kehidupan kita. Berkat Tuhan itu pas. Jangan suka merampas berkat Tuhan yang ditujukan bagi orang lain kalau kita berbuat curang. Tapi kalau kita menjalannya dalam ketaatan dan kejujuran, maka semuanya akan pas. Siapapun yang berusaha merampas berkat kita, pasti tidak akan dapat meraihnya. Karena Tuhan menjaminkan hal-hal terbaik bagi kita dan berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Jadi teman-teman, pilihannya ada di sana. Dalam pertandingan kita, pertandingan iman kita, mari berlaku diri seperti olahragawan sejati yang mau taat dan mau jujur menjalankan kewajibannya sebagai olahragawan, yang mau bertanding dengan sukacita dalam ketaatan dan kejujuran sampai nanti kita ada di garis finish. Mahkota kemenangan menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Ya nggak apa-apa, nikmati penderitaan, nikmati pergumulan, sambil kemudian kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, dan berkat Tuhan tidak akan pernah lari dari kita yang taat dan setia dalam kejujuran dan ketulusan kepadanya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.